Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya. Pada kesempatan kali ini saya mau sharing ya, atau berbagi pengalaman saya tentang kehilangan STNK. Di sini saya akan jelaskan secara terperinci, karena bagi saya kemarin yang emang baru pertama ngurus STNK pasti harus gimana ya, harus ada step-stepnya. Jadi saya di sini akan mungkin agak lama ya, sekarang dari sini ke sini ke sini ke sini agar kalian paham bagaimana prosedur untuk mengurus STNK itu. Oke, sekarang saya akan jelaskan apa saja sih yang harus disiapkan ketika kita akan mengurus STNK yang hilang itu. Perlu diketahui saya mengurus ini di Samsat Bandung Barat ya, atau di Samsat Cimareme Cilame itu. Bisa jadi tiap Samsat itu berbeda syarat-syaratnya ya, tapi mungkin ini bisa menjadi gambaran kalian ya. Dan untuk yang di Kabupaten Bandung Barat mungkin ini bisa sesuai. Oke, yang pertama yang harus disiapkan adalah surat kehilangan dari kepolisian. Ini bisa kita minta ke polsek terdekat ya, atau polisi terdekat. Bisa ke polsek, bisa juga ke Polres. Selanjutnya adalah fotokopi STNK. Ini sifatnya tidak wajib karena saya juga tidak melampirkan karena tidak sempat difotokopi karena keburu hilang. Terus yang ketiga adalah BPKB asli. Nah, ini buat kalian yang kendaraannya masih cicilan, pasti BPKB-nya kan ada di leasing ya, di pihak leasing. Jadi buat kalian yang kendaraannya masih cicilan, kalian bisa datang ke kantor leasingnya, terus minta surat keterangan ya, surat keterangan, terus fotokopi BPKB-nya. Kalau bisa dilegalisir sih ya. Terus selanjutnya KTP asli. KTP asli atas nama di BPKB ya. Terus yang ketiga adalah BAP Polres. Nah, ini proses yang di Polres, nggak bisa di Polsek ya, di Polres. Di Polres BAP sama laka lantas, terus tilang juga. Nanti saya jelaskan di tahapan-tahapannya ya, untuk BAP Polres sama laka lantas dan tilang. Terus selanjutnya cek fisik kendaraan. Jadi ketika kita nanti ke Samsat harus dibawa kendaraannya, harus dicek fisik, digesek ya. Terus yang terakhir ini kwitansi biro atau iklan ya, kita harus mengiklankan dulu. Jadi sebelum kita mengajukan disarankan untuk mencarinya dulu ya. Jadi harus ada kwitansi order iklan lah, minimal dua biro, 2 koran, dan kita nanti dilampirkan kwitansinya sama potongan korannya ya. Nah, mungkin itu syarat-syarat yang harus kalian siapkan. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan bagaimana saya ya ketika saya mengurus STNK yang hilang itu. Ini untuk hari yang pertama saya bikin surat kehilangan dari polsek ya. Kebetulan di Polsek Cilin. Saya berangkat ke sana pagi-pagi, terus saya minta kehilangan dan ditanyakan punya bukti apa katanya. Saya lampirkan BPKB sama KTP atas nama. Karena berhubung nama di STNK dan BPKB itu nama orang tua saya, jadi saya sebagai pelapor, jadi pakai KTP saya, tapi menerangkan tentang kehilangan STNK yang atas nama itu, jadi dilampirkan saja dan nama pelapornya saya. Nah, di sini saya dibuatkan surat kehilangan
Dan untuk biayanya itu sebetulnya kayaknya gratis sih, cuman inisiatif lah, saya merasa terbantu. No komen kalau ini mah, saya kasih uang tambah lah buat yang bikin. Next, saya beres bikin surat kehilangan. Karena di Cilin juga ada Samsat ya, Samsat cabang kalau nggak salah, jadi bisa kalau pajak tahunan bisa di sana gitu. Saya inisiatif untuk ke sana dulu untuk menanyakan apakah bisa mengurus STNK yang hilang di sana. Lalu saya tanyakan kepada petugasnya, saya lampirkan BPKB-nya. Kebetulan BPKB mobil ya, saya yang hilang BPKB STNK mobil. Tapi hampir sama prosesnya seperti itu ya, lampirannya juga seperti itu. Nah, cuman biaya aja yang beda mungkin ya. Nanti saya jelaskan di akhir. Saya tanyakan, bisa katanya dengan biaya. Saya kaget di situ. Dia minta 930 sekian lah, saya lupa, 930 sekian. Di situ saya shock. Terus terang, aduh ini gimana? Udah mah STNK hilang, punya orang tua, harus bayar 900 sekian. Akhirnya saya Google nyari-nyari ya info tentang permen, peraturan yang mengatur harusnya berapa sih, kok mahal amat. Dan di Google itu untuk penerbitan ijazah untuk penerbitan STNK motor itu 50.000, dan untuk penerbitan STNK mobil itu 75. Nah, untuk sekarang berbeda. Tahun sekarang yang nggak tahu, mungkin itu acuannya tahun kapan gitu. Tapi untuk kemarin 2021 nggak tahu, tiap kebijakan daerah beda-beda gitu ya untuk biaya penerbitannya, nggak tahu gimana. Cuman sekarang itu untuk motor itu biaya pengesahan untuk STNK itu 100.000, dan untuk mobil 200.000. Nah, saya mikir kok dari yang awalnya saya tahu 50.000 atau tuh paling mobil itu 75, kok jadi 900. Ya udahlah, saya coba langsung aja ke Samsat yang di Cimareme. Next hari berikutnya, pas hari Senin kalau nggak salah, hari Senin saya berangkat ke Samsat membawa mobilnya, karena nggak apa-apa lah kalau misalnya nggak beres, setidaknya saya sudah punya buat bukti fisiknya, itu buat cek fisik dulu. Jadi harus bawa mobil kan, kalau untuk urus yang lainnya itu kalau pakai mobil wah tekor gitu. Saya ke Samsat yang di Cimareme, terus di sana saya cek fisik. Nah, setelah saya fotokopi berkas ya, di situ ada BPKB sebelumnya, terus KTP ya, terus apa lagi ya, hanya itu. Terus saya cek fisik. Setelah cek fisik di lapangan saya ambil berkas, masukin ke kantor pemeriksaan cek fisik. Nah, di situ berkas saya dikembalikan lagi, katanya belum lengkap. Nah, terus saya dikasih tahu sama petugasnya untuk duplikat STNK, syarat-syaratnya itu dilihat. Nah, ini syarat-syaratnya yaitu surat kehilangan, fotokopi, BPKB asli, KTP, BAP, dan sampai iklan koran 2. Nah, setelah itu saya inisiatif, udah di Samsat kan, nanggung ke Polres aja. Ya udahlah, mau BAP ke Polres, nggak tahu BAP itu apa, berita acara pemeriksaan apa, diperiksa harus sidang tuh, pokoknya mah gitu ya. Nah, saya pergi ke Polres Cimahi. Terus saya parkir, terus saya bertanya di sana,
kalau BAP di mana, ada yang nunjukin kalau BAP itu harus ke Bareskrim katanya di depan. Lalu saya ke sana ke Bareskrim, nunggu sebentar. Nah terus karena petugasnya lagi istirahat pas jam 12 ke sana itu. Terus saya ada karyawan nanyain, gak tahu polisi bukan polisi sih kayaknya mah, yang PKL atau apa gitu, nanyain mau bikin apa, mau BAP kata saya. BAP apa? Kehilangan SNK. Ya udah, mana berkas-berkasnya. Nah di situ saya diminta fotokopi BPKB sama KTP ya, sama KTP KTP saya sebagai pelapor. Nah terus kata dia paling jadinya besok. Aduh, saya tadinya pengen beres sekarang, harus jadinya besok. Tadinya pengen besoknya di Samsat udah beres gitu. Nah udah BAP ya udah nggak apa-apa. Terus saya liatin kalau bertanya ya kepada dia. Nah setelah itu saya tanyakan kalau iklan di sini di mana. Iklannya mah di situ ada, di daerah Cimahi. Jadi kalian nanti kalau misalnya kepentok di iklan, nanti juga pas BAP tanyain aja ke polisi di sana, pasti ngasih tahu apa sih namanya teh, lupa. Cuman saya mah pakai kwitansinya punya temen gitu. Untuk kwitansi biro udah siap memang ada. Cuman kalau misalnya kalian belum punya, bisa langsung deket Polres lah kalau nggak salah, di alun-alun di situ bisa bikin 2 ya. Dan hari berikutnya saya langsung pergi ke Polres untuk mengambil BAP itu. Nah saya ke sana terus ke loketnya nanyain mau ngambil berkas BAP atas nama saya ya. Terus dia cek dulu, udah ada, langsung suruh tanda tangan dulu, terus kasihin. Dan biaya administrasinya itu 25.000 ya, 25.000 untuk biaya administrasi. Oke, setelah itu pergi ke kantor atau ya apa, kantor Laka Lantas ya. Di sana Laka Lantas, masuk mau bikin keterangan Laka Lantas. Nah di sana surat kehilangan yang dari Polsek itu dilegalisir sama pihak Laka Lantas. Nah di situ saya ngasih 10.000 untuk legalisir. Nah setelah itu saya pergi lagi ke kantor ya, di satu tempat sih itu, cuman beda-beda kantor ya. Nah saya pergi ke bagian tilang, di situ juga dilegalisir lagi, di fotokopian surat kehilangan dilegalisir. Oke, jadi udah beres, udah lengkap, udah beres. Saya langsung berangkat ke Samsat lagi. Nah di Samsat udah lengkap berkas udah lengkap, saya ke Samsat lagi. Nah Samsat karena berhubung form cek fisiknya belum disahkan, saya masukin lagi ke bagian kantor cek fisik. Nah di situ langsung dicap, udah beres, langsung masuk ke kantor. Dari cek fisik saya masih bingung, saya udah dari sini mau kemana. Kalau di Google sih ada loket 5, loket 2, tapi kan tiap Samsat pasti beda-beda mungkin ya posisi loketnya. Nah saya langsung masuk ke tempat pelayanan ya, tempat pelayanan di situ. Nah, masuk, saya dicegat sama security-nya, katanya mau ngurus STNK hilang, duplikasi kata saya. Terus diarahkan ke loket 5 BBN 2 di situ ya, ingat ya, masuk ke loket 5 BBN 2. Nah ini nih tempatnya, loket 5 BBN 2. Nah saya masukin berkas di sana. Terus ditanya-tanya biasalah atas nama dari sana. Dari loket 5 itu nanti dikasih surat pernyataan ya. Surat pernyataannya seperti ini, ditanda tangan di atas materai
10.000. Nah setelah itu saya isi dulu formulirnya sesuai data-data BPKB, terus menyatakan tanda tangan saya. Nah dari situ, dari BBN 2 saya diarahkan ke loket, dari loket 5 saya diarahkan ke loket 2. Nah di loket 2 itu tempat cek blokir ya, cek blokir kalau nggak salah. Di situ cek blokir, saya masukin berkas buat urus apa katanya, ya, kehilangan STNK, terus aja kehilangan STNK. Nah di situ diambil, terus cek, terus dikasih formulir yang harus diisi ya. Terus nah seperti ini formulirnya saya isi. Terus saya ke loket 5 lagi. Pas loket 5 ya udah berkas udah lengkap, cuman untuk prosesnya paling bisa dimesokin besok lagi katanya. Ya udah saya pulang dulu aja, udah 2 hari hampir 3 hari ya. Nah hari berikutnya saya pergi lagi ke Samsat, saya langsung masukin formulir yang kemarin di bawah ya, belum dimasukin ke loket 2 formulirnya. Nah, di loket 2 udah beres, kasihin lagi katanya masukin ke loket 5. Nah di loket 5 prosesnya udah surat pernyataan, formulirnya udah, cek blokir ada, tinggal masukin. Nah di situ proses dan saya tinggal nunggu. Sambil deg-degan juga sih karena belum tahu biayanya. Saya searching di Google 75, 50, 75, 50. Murah, tapi kan karena horor apa ya, karena shock waktu di Samsat yang cabang itu 900, saya persiapan sih 1 juta, cuman nggak mau lah kalau hampir harus bayar segitu. Udahlah sampai deg-degan juga. Terus saya disuruh nunggu dulu, saya tunggu hampir setengah jam lah saya nunggu. Saya dipanggil kasir 2 katanya. Aduh, oke, saya pergi ke kasir 2. Nah di sana saya diminta tagihan sebesar berapa? 200.000 saja, tidak sampai 900, 200.000 saja ya. Saya bayar, saya nunggu lagi, sudah dibayar saya nunggu lagi. Terus ada panggilan lagi dari loket 2. Dari loket 2 dikasih STNK yang 1 lembar, terus pajaknya juga 1 lembar, jadi komplit lah STNK itu. Cuman ada tulisan duplikat sama si pajak-pajaknya itu belum distempel lunas, tapi kita bisa cek secara online ya, kalau di Jabar itu ada ceknya. Jadi ketika kita sudah bayar atau belumnya. Seperti itulah prosesnya. Awalnya sok sama 900 ya. Kalau misalnya saya nanya di lapangan ya, di Samsat saya nanya kalau ngurus ini berapa, itu 700 Samsat. Itu teh belum sama apa ya, nota dinas, nodis katanya teh, nota dinas, belum sama nodis. Coba bayangkan 200.000 sama 900.000 ya. Kalau misalnya kalian ada uang terus waktunya sibuk ya, kalian tinggal bayar segitu, terima beres, 1 minggu udah beres, bisa gitu ya, ke biro jasa bisa. Cuman untuk mobil itu 700 di Samsat. Kalau di Samsat yang cabang itu hampir 900, kalau sendiri 200 ya. Untuk pengesahan belum BAP, belum apa, cek fisik yang kayak gitu. Untuk cek fisik itu 20.000 ya, untuk cek fisik 20.000. Kalau dihitung-hitung itu habis 300-an lah ya, lumayan lah. Cuman hampir memakan waktu 3 hari. Nah
sekarang saya mau kasih tip and trick supaya kalian bisa menghemat waktu dalam mengurus kehilangan STNK ini. Yang perlu diperhatikan itu adalah kwitansi koran, karena kwitansi koran itu tidak cukup 1 hari ya, karena kita order sekarang besok baru diterbitkan. Jadi itu sih, jadi kita order sekarang, nah besoknya kita urusin semuanya. Nah pas hari H kita langsung ambil dulu kwitansi koran yang kita bikin kemarin ya, ambil dulu itu. Setelah beres kita langsung ke Polres. Nah di Polres di situ kan bisa bikin surat kehilangan di sana. Kita bikin surat kehilangan di sana. Biayanya paling mahal lah, nggak tahu sih 10 persiapkan lah kalau misalnya dia minta. Nah terus kita ke Bareskrim untuk BAP pagi-pagi. Kalau pagi-pagi bisa ditunggu lah minimal 1 jam kalau nggak salah. Untuk BAP administrasinya 25 ya. Terus kita ke Laka Lantas. Di Laka Lantas masih di Polres juga ya, di Cimahi. Laka Lantas itu 10.000. Lanjut ke tilang. Di tilang itu legalisir 10.000. Nah udah beres dari Polres, kita menuju ke Samsat. Nah di sini di Samsat kita langsung cek fisik di lapangan 20.000. Terus kita masukkan berkas ke kantor pengecekan fisik. Udah beres, berkas lengkap, dicap sama petugas cek fisik. Terus kita masukkan ke tempat pelayanan. Nah di situ kita langsung menuju ke loket 5 atau BBN 2. Tinggal nunggu saja. Udah loket 2 kita dikasih pernyataan. Terus ke loket 2, udah di loket 2 dikasih formulir. Udah beres ngisi formulir, langsung ke loket 5 lagi, beres ya. Bisa insya Allah sehari. Jadi mungkin itu yang bisa saya sharingkan tentang pengalaman yang tidak mengenakan ya buat saya. Udah mah STNK orang tua, mobil dan motornya mobil, terus nanyain ke Samsat cabang itu 900 loh. Oke, mungkin itu yang bisa saya sharingkan ya tentang pengalaman saya kehilangan STNK. Mungkin bisa membantu. Terima kasih sudah menonton video saya. Mudah-mudahan bermanfaat ya, khususnya bagi saya sendiri. Tapi amit-amit gak mau kehilangan lagi, harus lebih apik lagi, oke? Tapi buat kalian yang kehilangan dan merasa terbantu, jangan lupa klik like, subscribe juga ya, biar saya lebih semangat dalam bikin videonya tentang pengalaman saya sendiri. Oke, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.